di daerah Jawa Timur, tersebutlah seorang raja bernama Kertamarta yang bertahta di kerajaan Daha. Ia mempunyai dua orang putri yang cantik jelita. Yang sulung bernama Dewi Galuh Ajeng, sedangkan yang bungsu bernama Candra Kirana. Suatu hari, Raja Kertamarta memberitahu kedua putrinya bahwa salah satu di antara mereka akan dipinang oleh seorang putra mahkota yang gagah dan tampan bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan. Putriku, marilah. Ya begitu. Ada yang ingin ayah bicarakan dengan kalian berdua. Usaha Raden Inu Kertapati dari kerajaan Kahuripan akan datang kemari. Dan kenapa? Apa hubungannya dengan kami, Ayah? Ayah sudah membuat perjanjian dengan ayah dan Raden Inu untuk menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Lalu, siapa di antara kami yang akan menikah dengan Raden Inu, Ayah? Kami sudah sepakat untuk menikahkan Candra Kirana dengan Raden Inu. Terima kasih banyak, Ayah. Aku sangat senang sekali. Pernikahan ini adalah pilihan sudah. Benarkah begitu putriku? Kalau yang begitu tidak salah, ayah memilihmu sebagai calon istri dari Raden Inu. Mari ikut ayah persiapkan kedatangan Raden Inu. Setelah tahu bahwa Candra Kirana lah yang akan dijodohkan dengan Raden Inu Kertapati, Galuh Ajeng yang merasa iri membuat sebuah rencana untuk menggagalkan pernikahan tersebut. Aku tidak terima atas keputusan yang dibuat Ayah. Mengapa harus Candra Kirana yang menikah dengan Raden Inu? Padahal jelas aku yang lebih cantik dibanding Candra Kirana. Ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus menggagalkan pernikahan mereka berdua. Hari itu juga, diam-diam Galuh Ajeng mendatangi gubuk milik seorang nenek penyihir. Permisi, ya. Silakan duduk, gadis cantik. Begini, penyihir. Aku butuh bantuan. Kau ingin aku melakukan apa? Aku ingin pernikahan Candra Kirana dengan Raden Inu dibatalkan. Aku mengerti maksudnya. Lalu, kamu ingin aku melakukan apa untuk Kirana? Sihir apa yang maksudnya? Aku ingin kau mengubah Kirana menjadi sesuatu yang menyedihkan. Intinya, aku ingin dia menderita. Aku tidak mungkin bekerja di sana. Ini pasti akan diketahui oleh dunia. Benar juga apa kata pikir. Baiklah. Kalau begitu, aku akan pikirkan cara supaya Kirana keluar dari kerajaan. Aku punya sekarang uang sebagai imbalannya. Baiklah, aku bersiapkan. Kutunggu kabar baikmu, penyihir. Setibanya Galuh Ajeng di istana, ia langsung melancangkan aksinya. Sesuai rencananya, Galuh Ajeng menebar fitnah mengenai Candra Kirana hingga Raja Kertamarta termakan fitnah itu dan meminta Candra Kirana meninggalkan istana. Ayah lihatlah ini. Ini adalah surat yang ditulis Kirana untuk pengawal istana. Diam-diam, dia telah melakukan hubungan gelap dengan pengawal istana. Apa-apaan ini? Kirana, mari Kirana. Ada apa ya? Kenapa berteriak seperti itu? Lihat ini, kau sudah mempermalukan nama kerajaan kami. Sekarang pergi kau dari sini. Tidak, Ayah, ini fitnah. Diam. Percaya padaku. Pergi kau dari sini. Dua hari kemudian, kerajaan Kahuripan datang ke kerajaan Daha untuk membicarakan tanggal pernikahan Candra Kirana dan Raden Inu. Bagaimana keadaan kerajaan Daha, Raja Kertamarta? Banyak perjalanan masuk ke hati penduduk begitu makmur. Ya, seperti ini keadaan kerajaan kami. Walaupun tidak semakmur kerajaan Kahuripan, tapi kami cukup bersyukur dengan apa yang kami punya. Dan benar. Oh ya, gimana Candra Kirana? Dari tadi tak melihat paras airnya. Iya, di mana Tuan Mas Ibu? Ini sulit bagi kami menjelaskan keadaan ini. Sebenarnya, apa yang terjadi dengan Candra Kirana? Kirana telah melakukan kesalahan yang memalukan. Salah apa?
Chandra Kirana telah membuat malu nama kerajaan ini. Dia tak pantas untuk menjadi permaisuri Raden. Raden pantas mendapat yang lebih baik dibanding Chandra Kirana. Tidak, aku tidak percaya. Aku akan mencari Chandra Kirana. Mengapa harus mencari Kirana? Padahal ada aku yang siap untuk menjadi permaisuri. Aku tidak mencintai. Aku hanya mencintai Kirana. Keluh Ajeng yang jengkel dengan pernyataan Raden Inu pun pergi dan dia berpura-pura sedih. Tapi Anda, saya sudah berjanji pada almarhum raja untuk menikahkan salah satu putri kami dengan kau, Raden. Sekarang putri kami hanya tersisa kalau Haji saja yang akan menjadi permaisuri. Tidak bisa. Perjanjiannya Raden Inu menikah dengan Chandra Kirana. Jika kau menikahkan Raden Inu dengan Galuh Ajeng, berarti kau telah melanggar perjanjian itu. Tapi mau bagaimana lagi? Keadaan kerajaan kami sudah seperti ini. Ya sudah, saya serahkan saja kepada kau, Raden. Ingin memilih Galuh Ajeng atau tetap bersama Kirana. Aku tidak. Aku hanya ingin menikah dengan Chandra Kirana. Cinta yang akan Anda mencari Chandra Kirana juga. Ya, dan ibu selalu menyertaimu. Baik, terima kasih juga. Karena merasa kecewa dengan kerajaan Daha, Ratu Kahuripan pun memutuskan pulang kembali ke kerajaan. Aku sangat kecewa dengan kejadian ini. Ini merupakan penghinaan bagi kerajaan kami. Tapi Ratu, bukan kamu sekali begitu. Dengan raut wajah yang sedih, Kirana pergi ke tempat yang sunyi. Ia telah berjalan cukup jauh dari kerajaan, merenungi nasibnya dan tak tahu harus kemana. Tiba-tiba, seorang penyihir menghadang jalan. Chandra, apa kabarmu? Siapa kamu? Kenapa kau menghalangi itu? Ya, aku kesini untuk menyihirmu. Menyihirku, apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku untuk Galuh tidak mungkin. Kau pasti berbohong. untuk apa aku berbohong? Itulah kenyataan. Tapi kenapa Galuh ingin melakukan itu? Sudah, jangan banyak bicara. Terima saja nasibmu. Jadilah keong. Kau hanya akan menjadi manusia. Sedangkan pada siang hari kau akan tetap menjadi keong. Kecuali jika kau sudah bertemu dengan Raden. Sementara itu, Raden Inu Kertapati yang tak mau diam saja pun mencari Chandra Kirana dengan cara menyamar menjadi rakyat biasa. Nenek sihir pun akhirnya tahu dan mengubah dirinya menjadi gagak untuk mencelakakan Raden Inu Kertapati. Siapa kau? Terima kasih. Aku akan menunjukkan jalan ini. Di sana kau akan bertemu. Dari mana kau tahu tujuan sana? Siapa kau? Kau tidak perlu tahu siapa aku. Ikuti saja petunjuk yang aku berikan. Baiklah. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Tolong Mas, sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Ini kayak saya beli sedikit makanan. Terima kasih Anda. Sebenarnya kau mengikuti petunjuk kakak tadi. Dia sebenarnya adalah jemaah penyihir. Dia memberikan arahan yang salah padamu. Lalu, apa yang harus lakukan ya? Jalanlah mengikuti aliran sungai ini. Di ujung sana kau akan menemukan desa depan. Baik, ya, terima kasih. Hati-hati dalam perjalanan kemana-mana. Baik, ya. Raden Inu pun berjalan menyusuri sungai, mengikuti petunjuk dari kakek sakti. Chandra Kirana yang telah dikutuk menjadi keong emas dan dibuang oleh penyihir ke sungai pun terdampar di desa Dadapan. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan di sungai, dan keong emas tersangkut di sekitar bebatuan. Keong emas itu lalu dibawanya pulang dan ditaruh di dalam wadah. Oke, aku akan membawa. Setibanya di pondok, nenek itu meletakkan keong emas di tempat yang aman, lalu dia beristirahat sejenak di kursi.
mendapatkan ikan. Aku harus mencari ikan lagi. Kalau tidak, aku akan makan apa? Nenek itu kembali mencari ikan di sungai. Kemudian, Kirana kembali ke wujud manusianya. Loh, kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada seorang nenek yang membawaku ke sini. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja dia harus mencarikan terlebih dahulu. Aku akan membuatkan masakan untuknya. Di sisi lain, hingga menjelang malam, nenek itu tidak mendapat ikan seekor pun. Kemudian, nenek tersebut memutuskan untuk pulang saja. Sesampainya di rumah, ia sangat kaget karena di meja sudah tersedia makanan yang sangat enak-enak. Si nenek bertanya-tanya pada dirinya sendiri, siapa yang mengirim masakan ini? Keesokan harinya, nenek ingin mengintip apa yang terjadi pada saat dia pergi mencari ikan. Nenek itu lalu berpura-pura pergi ke sungai untuk mencari ikan seperti biasanya, lalu pergi ke belakang rumah untuk mengintipnya. Setelah beberapa saat, si nenek sangat terkejut. Keong emas yang ia taruh kemarin berubah wujud menjadi seorang gadis cantik. Karena merasa penasaran, lalu nenek tersebut memberanikan diri untuk menegur putri nan cantik itu. Sekarang kau ini dari mana asalnya? Aku nyadar karena aku putri dari kerajaan yang lain yang sudah menjadi seekor keong emas oleh penyihir pusat saudaraku. Kasihan sekali dirimu. Nenek tidak tahu saudara macam apa saudaraku. Tidak ingin tapi namanya manusia pasti apapun dia. Sudah, sementara kamu boleh tinggal bersama nenek. Terima kasih banyak ya. Di waktu lain, dibantu dengan petunjuk dari kakek yang ditemuinya, Raden Inu pun akhirnya sampai di desa Dadapan. Ia pun melihat seseorang di depannya dan memutuskan agar berhenti sebentar sekedar untuk meminta minum. Permisi. Ya, ada apa? Kok kamu Chandra Kirana? Oh, nenek itu kenapa bisa di sini? Ceritanya panjang. Oh, nenek, kenalkan ini Raden ini pernah Kirana cerita kamu. Oh iya, Raden. Tadi apa yang ingin Raden bicarakan? Jadi begini Kirana. Aku sudah menyadari tentang ibu. Ayahmu sudah jelaskan begitu. Mari kita menuju saja. Tapi aku tidak tega meninggalkan ini sendiri. Jadi aku akan Itu saja Nek. Karena ini sudah bersama kami karena saya telah bersama Pulau Kirana. Tidak apa Nek. Semua kita Nek akan kita adu. Saat mereka hendak kembali ke istana, datanglah Galuh Ajeng untuk memastikan bahwa Chandra Kirana tidak akan bisa bertemu Raden Inu. Namun, ia sangat kaget karena ternyata Raden Inu telah menemukan Chandra Kirana. Wah, ternyata sang Raden telah menemukan permaisurinya. Hebat, hebat sekali. Mengapa kamu ada di sini? Apakah kau mengikutiku? Aku tahu, kaulah dalam dari semua ini. Terserah kalian mau bilang apa. Intinya, kan aku pelakunya. bohong. Aku dengar sendiri. Penyihir itu yang telah mengatakan padaku bahwa orang yang telah menghukumku menjadi seekor keong emas. Tidak. Bukan aku pelakunya. Bukan. Karena merasa takut, Galuh Ajeng lari ke hutan hingga akhirnya dia tersesat dan tidak ada kabar lagi darinya. Janganlah engkau merasa ini dengan apa yang orang lain dapatkan. Karena perbuatan jahat yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Baik, terima kasih sudah. Ayo Kirana, kita lakukan pernikahan kita.
Beda dari itu. Ayo kita langsung ke kita ya. Kita akan sama. Sejak hari itu, mereka terus bersama dan hidup bahagia. Maaf, Bunda. Bernama Raden Inu Kertapati dari kerajaan kamu. Please lah. Lebih cantik dibanding dia. Kami saat Langsung. tapi ada tapi ada saya sih apa sih Iya benar. saya ada lagi Few moments later. kami Lanjut, langsung aja langsung. Hari itu, mereka terus bersama dan hidup bahagia.